Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyalwana Fatia dengan NIM J500210129. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021 dan semester 1. Mohon izin Kakak Aslab dan dokter pembimbing di Laboratorium Anatomi. Mohon izin nanti saya akan menjelaskan bagaimana sirkulasi pada saat postnatal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dalam tubuh manusia itu kan mengalami dua kali sirkulasi. Yang pertama itu pada saat prenatal dan postnatal. Nah, seperti prenatal itu kan pada saat di dalam kandungan atau janinnya itu masih ada di dalam tubuh ibunya. Kemudian pada saat postnatal itu di mana janin sudah keluar dari rahim atau tubuh dari ibunya. Sehingga mohon izin untuk share screen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sirkulasi pada saat postnatal. Kita ketahui bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa sirkulasi postnatal itu kan pasca bayi itu dilahirkan. Jadi bayinya sudah ada di dunia seperti itu. Lalu selanjutnya ini sebelum kita mengetahui sebelum mengetahui bagaimana sirkulasi dari postnatal, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari jantung. Nah, ini adalah jantung tampak anterior. Jantung itu namanya adalah core tampak anterior. Anterior itu adalah tampak depan. Di mana di sini nanti ada ventriculus sinistra, kemudian di sini ada ventriculus dextra, di sini ada atrium dextra, di sini ada arcus aorta, kemudian di sini ada truncus pulmonalis, kemudian di sini nanti ada namanya ini namanya adalah sulcus interventricularis, dan ini ada namanya adalah perikardium. Perikardium itu adalah selaput pembungkus dari core atau jantung. Nah, selanjutnya ini adalah jantung tampak posterior. Tampak posterior itu tampak dari belakang, di mana sama saja tadi di sini ada arcus aorta, di sini ada arteri pulmonalis dextra, kemudian di sini ada vena cava superior, kemudian ini ada vena cava inferior. Nah, di sini ada auricula dextra, kemudian di sini ada atrium dextra, lalu di sini ada ventriculus dextra, kemudian di sini ada ventriculus sinistra, dan ini ada atrium dextra, lalu di sini namanya adalah refleks perikardium. Perikardium tadi sudah saya jelaskan bahwa perikardium itu adalah pembungkus dari core atau jantung ini. Perikardium kita tahu ada dua, yang pertama ada serosum dan fibrosum. Nah, lanjut lagi. Di sini itu ada pada saat postnatal sirkulasi, di mana kan pada saat bayi lahir itu kan pada saat bayi lahir itu kan bayi akan menangis. Nah, tangisan itu akan menyebabkan beberapa foramen atau daerah yang mau pada saat prenatal itu membuka, menjadi pada saat postnatal ini akan menjadi menutup. Nah, di mana penutupan foramen oval ini di sini penutupan foramen oval itu sehingga meninggalkan fossa ovale dari struktur dextrum dan sinistrum. Nah, penutupan foramen oval ini menjadi fossa ovalis karena saat bayi lahir kan dia akan berusaha bernafas, dan itu akan mendesak dari daerah pulmo atau mendesak volume dari pulmo sehingga tekanannya tinggi. Nah, dari tekanannya tinggi itu, maka foramen ini atau ductusnya ini akan menutup sehingga terjadi penekanan kuat dan foramennya ini akan menutup. Kemudian pada saat bayi itu kan ada ductus venosus. Nah, ductus venosus ini pada saat bayi atau bayi lahir itu kan pasti perawat bidan atau dokter itu kan akan mengalami pemotongan pada bagian tali pusar. Nah, karena di daerah sini, di daerah ductus venosus itu kan banyak sekali aliran ataupun arteri dan vena umbilikalis. Nah, karena ininya dipotong, maka ini sudah tidak dialiri darah lagi, dan sehingga akan tersumbat dan menyebabkan ini tuh ductusnya itu mengecil, dan sehingga akan menjadi ligamentum venosus. Nah,
karena kan sudah tidak ada aliran, mungkin akan mengempis. Nah, selanjutnya pada ductus arteriosus. Nah, pada saat lahir itu kan aliran darah ke pulmo, aliran darah menuju pulmo itu kan sangat meningkat karena terdapat tekanan negatif pada paru yang mengembang dan kemudian dialirkan ke dalam atrium dexter maupun sinistrum. Nah, pada saat bayi itu kan sudah lahir, pada saat postnatal circulation, jadi sudah lahir, maka sirkulasinya itu sama seperti sirkulasi orang dewasa, yaitu ada dua. Yang pertama ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Nah, jadi kalau sudah lahir itu sirkulasinya itu sudah sama seperti pada saat orang dewasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tetapi sebelumnya kita akan review lagi bagian-bagian dari jantung, di mana jantung itu kan ada 4 ruang, yaitu ada dua atrium dan kemudian ada 2 ventriculus, di mana di antara ventriculus antara atrium dan ventriculus itu kan ada namanya katup atau valvula. Valvula itu ada yang pertama ada bicuspidalis, bicuspidalis, kemudian ada tricuspidalis, ada semilunaris, pulmonalis, dan arterial. Dan jantung sendiri ini dilapisi oleh perikardium. Tadi sudah saya jelaskan, perikardiumnya ada 2. Yang pertama ada perikardium serosum dan fibrosum. Nah, pada saat postnatal itu akan terjadi penutupan ductus-ductus. Yang pertama ada ductus foramen oval, kemudian ductus arteriol, kemudian ada ductus venosus. Itu akan menjadi ligamentum venosus yang akan mengecil karena sudah tidak dialiri lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kepada kakak Aslab dan dokter pembimbing di laboratorium anatomi karena adanya saya kesalahan dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.